Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Laili Rahmi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Meningkatkan Keterampilan Berpikir Siswa dengan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe SIR pada SMP Negeri 2 Desa Tanah Datar, Kecamatan Mukomuko Batin 7, Kabupaten Bungo. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Epa dengan NIM PA 0722200126, Program Studi Tadris IPA semester 5. Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Oke, langsung saja pada bagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu ilmu pengetahuan atau IPA merupakan salah satu konten pembelajaran di sekolah. Setelah melakukan observasi di sekolah, menurut Pak Joni tidak ada materi IPA terpadu yang sulit, tetapi penerapannya yang susah. Yaitu contohnya pada salah satu materi IPA tentang sistem reproduksi manusia. Pemahaman peserta didik mengenai materi sistem reproduksi penting dilakukan, karena ketika peserta didik mampu mempelajari dan memahami konsep dari suatu sistem reproduksi, maka secara tidak langsung juga akan mempengaruhi pola pikirnya. Masalah siswa yang kurang paham tentang reproduksi harus diatasi karena pemahaman yang tepat tentang reproduksi sangat penting bagi perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Dampak jika tidak diatasi yaitu kehamilan dini yang tidak direncanakan. Tanpa pengetahuan yang memadai, resiko kehamilan pada usia muda bisa meningkat, yang bisa mempengaruhi masa depan, karir, dan kesehatan ibu dan anak. Yang bagian B yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya keterampilan berpikir siswa ketika guru selesai menjelaskan. Yang kedua yaitu rendahnya pemahaman atau keterampilan siswa tentang materi sistem reproduksi manusia. Dan yang ketiga yaitu banyaknya siswa yang kurang aktif saat berdiskusi mengenai jawaban dari pertanyaan guru. Yang C yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pernyataan yang pertama, bagaimana pengaruh keterampilan berpikir siswa terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh keterampilan berpikir siswa terhadap peningkatan kreativitas siswa pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang D yaitu tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kemampuan keterampilan berpikir siswa terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh kemampuan keterampilan berpikir siswa terhadap peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan yang E yaitu manfaat penelitian. Nah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik itu secara teoritis maupun praktis. Oke, yang selanjutnya yaitu pada bagian bab 2, yaitu kajian teori. Nah, yang pertama yaitu landasan teori mengenai definisi keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir merupakan salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mampu memfasilitasi untuk belajar menjadi seorang problem solver. Nah, terdapat 3 istilah yang berkaitan dengan keterampilan berpikir yang sebenarnya cukup berbeda, yaitu berpikir tingkat tinggi, high level thinking, yang kedua yaitu berpikir kompleks atau complex thinking, dan yang terakhir yaitu berpikir kritis atau critical thinking. Adapun manfaat dari keterampilan berpikir, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan adaptasi, yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan kreativitas, yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yang kelima yaitu meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri, dan yang keenam yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang C yaitu indikator keterampilan berpikir. Silahkan lihat bagan berikut ini. Yang pertama yaitu memberikan penjelasan sederhana. Indikatornya yaitu memfokuskan pertanyaan. Dan subindikatornya yaitu mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan, mengidentifikasi atau merumuskan kriteria untuk mempertimbangkan kemungkinan jawaban, dan menjaga kondisi berpikir.
Yang kedua yaitu model pembelajaran SIR. Model pembelajaran SIR adalah komposisi terpadu membaca dan menulis secara kooperatif atau kelompok. Metode pembelajaran ini yaitu proses kognitif dalam membaca. Metode pembelajaran SIR dilakukan secara bertahap, mengaplikasikan proses kognitif secara nyata untuk membantu siswa dalam memahami bacaan. Menurut Setianingrum, model SIR merupakan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar untuk mengekspresikan diri dalam berbicara, berpendapat, dan berkomunikasi dalam proses pembelajaran di kelas. Ciri-ciri model SIR yang pertama yaitu peserta didik dikelompokkan dalam beberapa kelompok heterogen. Yang kedua yaitu peserta didik melihat semua anggota mempunyai tujuan yang sama. Adapun kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif tipe SIR, yang pertama yaitu kelebihannya. Yang pertama, dominasi guru dalam pembelajaran berkurang. Yang kedua, siswa termotivasi pada hasil secara teliti karena bekerja dengan kelompok. Yang ketiga, para siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu membantu siswa yang lemah. Adapun kelemahannya, yang pertama, pada saat presentasinya siswa yang tampil aktif. Yang kedua yaitu tidak semua siswa mengerjakan soal dengan teliti. Nah, pada langkah-langkah model circle silahkan lihat bagan berikut ini. Nah, pada langkah-langkah model circle di sini sudah jelas ya aktivitas guru dan pelajar. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kemudian membentuk kelompok yang anggotanya kurang lebih 4-6 orang pelajar secara heterogen. Akhir yaitu penelitian yang relevan. Pada penelitian Sandi Kurniawan yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Project-Based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas dengan topik yang dibahas ialah tentang cara meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menerapkan model pembelajaran Project-Based Learning. Bab 3, metodologi penelitian. Yang A, jenis penelitian. Di sini peneliti mengambil jenis penelitian tindakan kelas menurut Kemis dan Tagar. Jenis penelitian tindakan kelas ini dengan mengikuti model Kemis dan Tagar dilaksanakan dalam 2 siklus. Menurut Kemis dan Tagar dalam Arikunto, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model spiral dengan melalui beberapa siklus tindakan yang terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pelaksanaan tindakan atau action, yang ketiga observasi atau observation, dan yang keempat yaitu refleksi atau reflection. Yang B yaitu setting dan subjek penelitian. Yang pertama, setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 2 Desa Tanah Datar, Kecamatan Muko-Muko Bati 7, Kabupaten Bungo pada kelas 9 semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah kelas 9 SMPN 2 Tanah Datar berjumlah 25 siswa, terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. C. Prosedur penelitian. Yang pertama yaitu perencanaan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan perencanaan, yang pertama, peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu menyusun soal kuis untuk materi sistem reproduksi manusia. Yang ketiga, pembagian kelompok sejumlah 5 kelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Yang keempat yaitu menyusun pedoman lembar observasi keterampilan berpikir siswa, dan yang kelima yaitu menyusun pedoman wawancara. Yang kedua yaitu tindakan dan pengamatan. Dalam model Kemis dan Tagar, tindakan dan pengamatan dilakukan secara bersamaan. Dalam hal ini, waktu melakukan tindakan, maka guru langsung melakukan pengamatan. Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe SIR. Pelaksanaan tindakan ini dapat disusun sebagai berikut. Yang A, kegiatan awal. Yang pertama yaitu salam, yang kedua yaitu mengecek kesiapan siswa untuk belajar, doa, dan cek kehadiran. Yang ketiga yaitu memberikan persepsi. Yang keempat, memotivasi siswa. Yang kelima, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
B. Kegiatan inti pembelajaran tipe SIR. Yang pertama, fase pemberian tugas. Yang A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum dimengerti. Yang B. Membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Yang C. Guru memberikan instruksi tentang keterampilan membaca dan menulis. Yang D. Yaitu siswa membaca cerita atau novel secara berkelompok. Yang kedua, fase pelaksanaan tugas. Yang A. Memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan pengamatan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang B. Membimbing dan memotivasi siswa dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, fase pertanggungjawaban tugas. Yang A. Memberikan kesempatan siswa satu persatu untuk melaporkan hasil kerjanya. Yang B. Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya jawab. Yang C. Memberikan penghargaan kepada siswa yang telah melakukan presentasi dan mampu menjawab pertanyaan dari siswa atau kelompok lain. Yang C. Kegiatan akhir. Yang pertama, memberikan kesempatan siswa untuk bertanya hal-hal yang belum dimengerti atau yang belum diketahui. Yang kedua, bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan dari materi yang telah diajarkan. Yang ketiga, memberikan evaluasi berupa tes tertulis atau lisan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Yang keempat yaitu doa dan salam penutup. Adapun yang ketiga yaitu refleksi. Refleksi dimaknai dengan berpikir melalui pemahaman dan pembelajaran. Refleksi pembelajaran merupakan bentuk introspeksi diri guru terhadap proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Yang keempat yaitu perencanaan ulang. Saran atau rekomendasi untuk perbaikan umumnya muncul pada siklus pertama dari PTK. Kemis dan Tagar menyatakan bahwa pasti terdapat saran untuk memperbaiki tindakan yang telah dilakukan. Setelah dilaksanakan observasi dan refleksi, ternyata refleksi tidak sesuai dengan indikator keberhasilan. Maka tindakan yang akan dilakukan yaitu A. Buat perencanaan baru. Yang B. Perencanaan ulang dengan mengganti atau memodifikasi metode, menambah atau mengurangi metode yang telah dipilih. Sekian presentasi proposal saya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.